Di ujung desa pesisir yang tenang, suara ombak membentur karang terdengar lirih, seolah berbisik mengiringi renungan seorang lelaki tua yang duduk di atas perahu kayu. Sosoknya sederhana, memakai sarung lusuh dan kaos yang warnanya mulai pudar dimakan waktu. Ia dikenal sebagai Pak Khalid, nelayan yang tiap pagi menyambung hidup dari hasil tangkapan laut, namun selalu menyisihkan waktu untuk merenung di tepi pantai. Wajahnya teduh, tetapi sorot matanya menyimpan kilau kecerdasan yang dalam. Pandangannya menatap jauh ke cakrawala, seolah mencari sesuatu yang tak terlihat. Sesekali bibirnya bergerak pelan, menggumamkan kata-kata yang sulit dipahami oleh siapapun yang mendengarnya. Hanya angin laut yang menjadi saksi bisu renungan panjangnya. Di desa itu, Pak Khalid dikenal sebagai lelaki pendiam yang tak banyak bicara. Ia menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Tak ada yang menyangka bahwa di balik penampilannya yang bersahaja, tersimpan ilmu filsafat yang matang, hasil tempaan bertahun-tahun di pondok pesantren yang terpencil di balik gunung. Pondok yang sama dengan tempat Gus Ikdam menimba ilmu. Suatu sore, di saat matahari mulai merendah dan langit berwarna jingga, beberapa pemuda desa menghampirinya. Mereka penasaran dengan kebiasaan Pak Khalid yang sering terlihat termenung sendirian. Salah satu dari mereka, Amin, memberanikan diri bertanya, "Pak Khalid, apa yang selalu Bapak pikirkan di sini? Bukankah hidup kita ini sudah jelas jalannya? Tinggal bekerja, beribadah, lalu mati." Pak Khalid tersenyum tipis. "Hidup ini tidak sesederhana itu, Nak. Setiap hembusan napas menyimpan rahasia, dan setiap langkah punya makna. Apakah kau tak ingin tahu mengapa kita ada di sini? Untuk apa kita bekerja, beribadah, dan akhirnya mati?" Kata-katanya membuat para pemuda terdiam. Mereka tak menyangka pertanyaan sederhana mereka dijawab dengan pemikiran yang begitu dalam. Salah satu dari mereka, Hasan, mencoba menyela, "Tapi Pak, hidup di sini ya seperti ini. Kami tidak pernah berpikir sejauh itu." Pak Khalid mengalihkan pandangannya ke laut yang bergelombang tenang. Laut ini kelihatan diam, tapi di dasarnya, arusnya kuat, tak terlihat dari permukaan. Begitu juga hidup kita. Kalau hanya melihat yang tampak, kau akan terjebak pada apa yang terlihat. Tapi kalau kau menyelam lebih dalam, kau akan menemukan kebenaran yang tak terduga. Kata-kata itu menggema di benak para pemuda. Mereka berdiri mematung, merenungi apa yang baru saja mereka dengar. Amin mencoba mengerti, namun pikirannya bergumul dengan logika yang selama ini diyakininya. Sore itu, untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berubah dalam cara pandang mereka. Mereka melihat Pak Khalid bukan lagi sekadar nelayan tua yang sering melamun, melainkan seseorang yang memiliki kedalaman ilmu yang tak pernah mereka duga. Saat mereka beranjak pergi, angin laut kembali bertiup, membawa bisikan yang seolah berujar bahwa rahasia hidup memang takkan pernah sederhana. Dan di tepi pantai yang sunyi, Pak Khalid terus memandangi cakrawala, mencari kebenaran di balik garis batas antara langit dan laut yang tak pernah benar-benar ada. Malam menyelimuti desa pesisir dengan keheningan yang dalam. Suara deburan ombak berubah menjadi lantunan ritmis yang menemani Pak Khalid dalam kesendiriannya. Di dalam gubuk kayu yang sederhana, ia duduk bersila di atas tikar usang. Matanya terpejam, napasnya teratur, tenggelam dalam ingatan yang membawanya kembali ke masa lalu. Di pondok pesantren yang jauh dari hingar-bingar kota, di bawah pohon rindang yang menjadi saksi sunyi, ia dan Gus Ikdam duduk bersila mendengarkan petuah gurunya. Sang guru berjubah putih dengan sorot mata yang meneduhkan, menyampaikan ilmu yang tak hanya tentang agama, tetapi juga hakikat kehidupan. "Kebenaran itu seperti cahaya, Khalid Ikdam," ujar sang guru sambil menatap murid-murid kesayangannya dengan lembut. Ia tak pernah memihak, tak pernah gentar meski dihadang kegelapan. Namun, tidak semua orang berani menatapnya, karena cahaya bisa menyilaukan mata yang terbiasa dengan kebohongan. Kata-kata itu terukir dalam sanubari Pak Khalid. Ia masih ingat bagaimana sang guru menjelaskan pentingnya berpikir mendalam, tidak sekadar mengikuti apa yang terlihat di permukaan. Pikiran yang dangkal akan menilai dari apa yang terlihat, tetapi pikiran yang dalam akan menembus batas-batas yang kasat mata, lanjut sang guru. Mereka diajarkan tentang filsafat yang membuka cakrawala pemikiran, tentang keberanian untuk berkata jujur meski kebenaran itu pahit, tentang melawan ketidakadilan dengan ilmu dan kebijaksanaan. Sang guru tak hanya memberi ilmu, tetapi juga keteladanan hidup. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan,
dan keadilan tidak boleh dibungkam oleh ketakutan. Suatu hari, ketika matahari bersinar terik dan angin berembus kering, sang guru jatuh sakit. Suaranya mulai parau, tetapi semangat dalam kata-katanya tetap membara. Ia memanggil Khalid dan Iqdam ke samping pembaringannya. Dengan napas yang tersengal, ia berkata, "Kalian berdua dipilih bukan untuk hidup dalam kemewahan, tetapi untuk menjaga cahaya kebenaran tetap menyala. Dunia ini akan selalu diliputi oleh kebohongan dan kezaliman. Berjanjilah padaku, kalian akan berdiri untuk keadilan meski harus melawan arus." Mata Khalid berkaca-kaca. Ia menundukkan kepala, merasakan tangan sang guru yang lemah menyentuh pundaknya. "Guru, kami berjanji. Kami akan menjaga ilmu yang kau titipkan." Suaranya bergetar, menahan isak yang menggumpal di dada. Gus Iqdam menahan air mata, menggenggam tangan gurunya dengan erat. "Kami tidak akan gentar, Guru. Kebenaran ini akan kami jaga, meski dunia memusuhinya." Senyum tipis terlukis di wajah sang guru. Seolah lega, ia memejamkan mata untuk terakhir kalinya. Angin berembus pelan, membawa keheningan yang menyelimuti suasana duka. Hari itu, mereka kehilangan seorang guru yang tak tergantikan, tetapi warisannya tetap hidup dalam hati kedua muridnya. Pak Khalid membuka mata, kembali ke masa kini. Dadanya terasa sesak mengingat janji yang pernah diucapkannya. Sekian tahun berlalu, ia berusaha menjalani hidup sederhana, namun kebenaran yang diwariskan oleh sang guru terus meronta dalam benaknya. Ia menyadari, amanat itu belum sepenuhnya ia tunaikan. Di luar jendela gubuknya, malam semakin pekat. Namun, di dalam dirinya, cahaya kebenaran itu terus menyala, menuntut untuk dinyatakan dalam tindakan nyata. Ia tak bisa lagi hanya diam dan termenung di tepi pantai. Sudah saatnya kebenaran itu diungkap, tak peduli siapa yang akan tersakiti olehnya. Pak Khalid mengepalkan tangan, menggenggam kuat-kuat tekad yang baru saja terbangun. Ia tahu jalan di depan akan penuh duri dan cobaan, namun janji kepada gurunya adalah utang yang harus dilunasi. Esok hari, ia akan memulai langkah pertama untuk mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh para penguasa desa. Dan di luar sana, ombak masih setia menghempas karang, mengiringi tekad seorang nelayan yang menyimpan ilmu filsafat dalam diamnya. Fajar menyingsing dengan warna keemasan yang menyelimuti laut. Seperti biasa, Pak Khalid mendorong perahunya ke air, bersiap untuk melaut. Namun, kali ini hatinya bergolak. Ia tak lagi sekadar mengejar ikan, tetapi kebenaran yang tertutup rapat oleh kebohongan para penguasa desa. Pikiran Pak Khalid melayang pada kebijakan kepala desa yang baru-baru ini diumumkan. Bantuan dana nelayan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan warga justru tidak sampai ke tangan mereka yang membutuhkan. Semua terasa janggal, hasil tangkapan ikan semakin sedikit. Namun pajak nelayan justru dinaikkan. Sementara itu, rumah kepala desa semakin megah, berdiri mencolok di antara gubuk-gubuk warga yang mulai rapuh dimakan usia. Hari itu, setelah kembali dari laut, Pak Khalid memutuskan untuk berbicara dengan teman-teman sesama nelayan. Mereka berkumpul di bawah pohon waru di pinggir pantai, tempat biasa melepas lelah sambil memperbaiki jaring. Wajah-wajah mereka tampak letih, mata mereka redup oleh beban hidup yang semakin berat. "Apakah kalian tidak merasa aneh dengan kebijakan kepala desa?" Pak Khalid membuka suara dengan nada tenang namun penuh kesungguhan. Para nelayan saling bertukar pandang. Sunyi, tak ada yang berani menjawab. Mereka tahu ada ketidakadilan, namun mereka terlalu takut untuk berbicara. Hanya Amin yang akhirnya bersuara pelan, "Kami tahu, Pak Khalid. Tapi apa yang bisa kami lakukan? Kepala desa terlalu berkuasa, ia memiliki banyak pendukung." Pak Khalid menghela napas panjang. Kekuasaan takkan bertahan tanpa kebohongan yang dipelihara. Kalau kita diam, kita sedang memberi makan kekuasaan itu. Ia berhenti sejenak, menatap mata mereka satu persatu. "Apakah kalian rela anak cucu kita hidup dalam ketidakadilan ini?" Kata-katanya menyentuh hati mereka. Wajah-wajah yang awalnya tertunduk mulai terangkat, menatap Pak Khalid dengan penuh harap. Beberapa di antara mereka mulai mengangguk pelan. Hasan, yang sejak tadi hanya diam, mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku lelah hidup begini, Pak. Kami bekerja keras di laut, tetapi hasilnya diambil begitu saja dengan dalih pajak yang tak jelas. Sementara kepala desa hidup bermewah-mewahan." Suaranya bergetar menahan emosi yang lama terpendam. Pak Khalid meletakkan tangannya di bahu Hasan. "Kita tidak bisa melawannya dengan amarah.
Kebenaran hanya bisa ditegakkan dengan ilmu dan keberanian. Aku punya beberapa bukti dan saksi. Kita bisa mulai dari sana. Suasana berubah hening. Perkataan Pak Khalid memberi secercah harapan. Namun, ketakutan masih membayangi. Sadar akan hal itu, Pak Khalid melanjutkan, aku tahu kalian takut. Tapi ketakutan adalah rantai yang mengikat kita pada ketidakadilan. Kalau kita tak memutusnya sekarang, kita akan terpenjara selamanya. Kata-kata itu menggugah nyali para nelayan. Mereka tahu, apa yang dikatakan Pak Khalid benar. Diam berarti menyerah pada ketidakadilan. Perlahan, keberanian mereka bangkit. Beberapa dari mereka mengangkat tangan, menyatakan kesediaan untuk membantu. Saat percakapan semakin mendalam, tiba-tiba datang sekelompok pria berbadan kekar. Mereka adalah kaki tangan kepala desa, dipimpin oleh Rojali, seorang pria bertubuh besar dengan wajah angkuh. Ia melangkah mendekat, menyilangkan tangan di dada sambil menyeringai sinis. Apa yang kalian bicarakan di sini? Merencanakan pemberontakan? Ya, nada suaranya tajam dan mengintimidasi. Para nelayan terdiam, ketakutan kembali menyelimuti wajah mereka. Namun, Pak Khalid berdiri tegak, menatap Rojali tanpa gentar. Kami hanya berdiskusi tentang kehidupan kami sebagai nelayan. Atau sekarang bicara pun sudah dilarang. Rojali mendekat, hidungnya hampir menyentuh wajah Pak Khalid. Kau pikir kau bisa melawanku? Melawan kepala desa? Ingat, Khalid, kau hanya nelayan tua yang tak punya apa-apa. Jangan cari masalah. Pak Khalid tersenyum tipis. Benar, aku tak punya kekuasaan. Tapi aku punya kebenaran. Dan kebenaran tak pernah bisa dibungkam oleh ancaman. Wajah Rojali memerah. Ia merenggut kerah baju Pak Khalid dengan kasar. Berani sekali mulutmu. Apa kau ingin hilang di laut suatu hari nanti? Para nelayan gemetar melihat keberanian Pak Khalid yang tetap tenang meski diancam dengan kematian. Dalam hati mereka, kekaguman mulai tumbuh. Namun, ketakutan masih menahan mereka untuk bertindak. Pak Khalid menatap mata Rojali tajam. Kematian takkan menghentikan kebenaran. Kau bisa membungkam mulutku, tapi kau takkan pernah bisa membungkam hati nurani mereka. Ia melirik ke arah para nelayan yang mulai menggenggam jaring mereka erat-erat, menandakan mereka siap bertindak. Rojali mendengus, mendorong Pak Khalid hingga terhuyung ke belakang. Kau cari mati, Khalid. Ia memberi isyarat pada anak buahnya untuk pergi. Kita lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Suara langkah kaki mereka menjauh, meninggalkan debu yang berterbangan di sekitar para nelayan yang masih membeku dalam ketakutan. Namun, di dalam dada mereka, api keberanian mulai menyala. Pak Khalid tersenyum pahit. Ia tahu ini baru permulaan. Ancaman akan datang, tekanan akan semakin kuat. Namun, ia tidak akan mundur. Ia sudah berjanji pada gurunya untuk berdiri di pihak kebenaran. Saat senja mulai turun, angin laut kembali berhembus, membawa bisikan perjuangan yang baru saja dimulai. Di tepi pantai, Pak Khalid berdiri dengan teguh, menatap laut yang bergelombang seolah menantang kekuasaan yang tak adil. Hari itu, seorang nelayan tua telah memilih jalannya, jalan yang berat, penuh duri, namun terang oleh cahaya kebenaran. Hari belum sepenuhnya terang ketika ketukan keras menggema di pintu gubuk Pak Khalid. Suara kasar menyusul, Khalid, buka pintunya sekarang. Pak Khalid terbangun dari tidurnya, merasakan firasat buruk yang menyusup ke dalam dadanya. Dengan langkah tenang, ia membuka pintu. Di depannya berdiri Rojali bersama beberapa pria bertubuh kekar yang menyilangkan tangan di dada, wajah mereka tanpa ekspresi, namun mata mereka menyimpan ancaman. Pak Khalid, atas perintah kepala desa, kau dipanggil ke balai desa. Sekarang juga, suara Rojali lantang, tanpa memberi ruang untuk perlawanan. Tanpa membantah, Pak Khalid mengangguk. Ia tahu ini akan terjadi. Setelah pertemuan kemarin di bawah pohon waru, tidak butuh waktu lama bagi kepala desa untuk mengetahui bahwa ia mulai menggerakkan warga. Dengan tenang, ia mengenakan sarung dan kopiah, lalu mengikuti Rojali yang berjalan di depan dengan sikap arogan. Di sepanjang jalan menuju balai desa, beberapa warga mengintip dari balik jendela. Mata mereka memancarkan kekhawatiran, namun tak ada yang berani bersuara. Isu bahwa Pak Khalid menentang kebijakan kepala desa sudah tersebar, dan semua orang tahu konsekuensi yang menanti. Setibanya di balai desa, Pak Khalid didorong masuk ke dalam ruangan yang megah, kontras dengan kesederhanaan rumah-rumah warga. Di sana, kepala desa duduk dengan angkuh di atas kursi besar berlapis beludru merah.
Wajahnya tersenyum sinis, namun sorot matanya tajam, penuh amarah yang ditahan. Khalid, aku tak menyangka nelayan tua sepertimu berani membuat kekacauan di desaku. Suara kepala desa datar namun menggema di ruangan itu. Ia menyilangkan kaki, lalu menyandarkan punggungnya dengan santai, seolah-olah sedang berbicara dengan orang yang tak berarti. Pak Khalid menatap lurus ke arah kepala desa, tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Aku tidak membuat kekacauan. Aku hanya bertanya mengapa dana bantuan nelayan tidak sampai ke tangan kami yang bekerja keras di laut. Wajah kepala desa berubah tegang, namun ia tersenyum sinis. Kau menuduhku korupsi, Khalid. Suaranya mulai meninggi. Kau tak tahu apa-apa, semua sudah diatur sesuai prosedur. Pak Khalid tidak gentar, ia tetap berdiri tegak, matanya menatap tajam. Jika semua sudah diatur sesuai prosedur, mengapa rakyat semakin miskin sementara kekayaanmu bertambah? Kepala desa menggebrak meja, suaranya menggelegar, kurang ajar. Kau berani menuduhku di rumahku sendiri. Ia berdiri, menghampiri Pak Khalid dengan wajah memerah menahan amarah. Kau nelayan tua yang tak tahu diri. Siapa yang memberi keberanian padamu? Pak Khalid menghela napas panjang, mencoba meredam emosi yang mulai membuncah. Bukan siapa-siapa, kebenaran yang memberiku keberanian. Kau bisa memanipulasi angka, menyuap aparat, bahkan menakut-nakuti rakyat. Tapi kau tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Wajah kepala desa berubah tegang, matanya berkilat-kilat. Ia melirik Rojali yang berdiri di sudut ruangan, memberi isyarat singkat. Rojali bergerak cepat, mendorong Pak Khalid hingga jatuh tersungkur. Kau berani melawan penguasa desa. Kau kira kata-katamu bisa mengubah segalanya. Rojali mendekat, mencengkram kerah baju Pak Khalid dengan kasar. Kau hanya nelayan bodoh yang tak tahu tempat. Pak Khalid terbatuk, merasakan sakit di dadanya, namun tatapannya tetap tegas. Ia tersenyum getir. Kebohonganmu bisa menyakitiku, bisa membungkam mulutku, tapi kebenaran akan terus hidup di hati rakyat. Kepala desa menggelengkan kepala, tertawa sinis. Filsafatmu tidak akan menyelamatkanmu, Khalid. Orang-orang bodoh di desa ini takkan berani melawanku. Ia berjalan memutari tubuh Pak Khalid yang masih tergeletak di lantai. Kau ingin menjadi pahlawan? Hah? Kau ingin melawanku dengan kebenaran. Kau hanya melawan takdirmu sendiri. Pak Khalid mencoba bangkit dengan susah payah, kakinya bergetar namun semangatnya tak goyah. Kau salah. Mereka takut karena kau menguasai harta dan kekuasaan. Tapi tidak selamanya kebohongan menang. Akan datang saatnya kebenaran membebaskan mereka dari ketakutan. Kepala desa menggertakkan giginya. Ia memberi isyarat pada Rojali yang langsung menghantamkan pukulan ke perut Pak Khalid. Tubuh tua itu terjatuh lagi, menggeliat kesakitan. Namun, tak ada keluhan yang keluar dari mulutnya. Ia tetap diam, menahan perih dengan penuh kesabaran. Bawa dia ke gudang belakang. Pastikan dia diam untuk sementara waktu, perintah kepala desa dengan suara dingin. Biar dia belajar bahwa kebenaran tak ada artinya tanpa kekuasaan. Rojali dan anak buahnya menyeret Pak Khalid keluar dari ruangan itu, membawanya ke gudang yang lembab dan gelap. Tubuhnya yang lemah dilempar begitu saja ke lantai berdebu. Pintu gudang dikunci rapat, meninggalkannya dalam kesendirian. Dalam gelap, Pak Khalid menggigil menahan sakit. Namun, pikirannya tetap jernih. Ia tahu inilah harga yang harus dibayar untuk mengungkap kebenaran. Janji kepada gurunya terngiang di kepalanya. Ia telah memilih jalan ini, dan takkan mundur walaupun nyawanya terancam. Di luar, malam mulai menyelimuti desa. Angin laut bertiup membawa aroma asin, seolah mengabarkan kepada dunia bahwa di gudang gelap itu, seorang nelayan tua tengah berjuang mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Dan dalam kegelapan itu, meski tubuhnya lemah dan penuh luka, semangat Pak Khalid tetap menyala, menunggu saatnya untuk kembali bangkit dan melawan ketidakadilan. Malam merambat lambat di desa pesisir, menyelubungi gudang tua yang terkunci rapat. Di dalamnya, Pak Khalid terbaring lemah di lantai dingin yang lembab. Rasa sakit menjalar dari perut hingga ke tulang-tulangnya. Namun, pikirannya terus bekerja, menggali kenangan akan gurunya yang selalu mengajarkan untuk tidak takut menyuarakan kebenaran. Di tengah kesunyian itu, terdengar suara pelan dari balik pintu. Pak Khalid, apakah kau di dalam? Bisik seorang lelaki muda dengan nada khawatir. Pak Khalid berusaha bangkit, menahan nyeri yang menjalari tubuhnya. Siapa di luar sana? Suaranya parau, nyaris tak terdengar.
Amin, jawab suara itu dengan gemetar. Kami semua tahu apa yang terjadi. Kami tak bisa diam saja, Pak. Mata Pak Khalid membelalak, tak menyangka bahwa keberanian mulai tumbuh di hati para nelayan. Kalian datang menemuiku. Iya, Pak, kami sudah muak dengan ketidakadilan ini. Apa yang kau katakan kemarin membuka mata kami. Kami tak bisa terus hidup dalam ketakutan. Amin terdengar menahan isak. Kami harus bertindak. Kau tidak sendirian. Hati Pak Khalid menghangat. Sakit yang mendera tubuhnya seakan memudar mendengar tekad di suara Amin. Bantu aku keluar dari sini. Kita harus mulai bergerak. Dari balik pintu, terdengar bunyi kunci yang diputar pelan. Rupanya Amin datang bersama beberapa nelayan yang setia. Mereka berhasil menyuap penjaga untuk mendapatkan kunci gudang. Saat pintu terbuka, Pak Khalid melihat wajah-wajah yang penuh dengan tekad dan amarah terhadap ketidakadilan. Hasan, yang selama ini dikenal pendiam, membantunya berdiri. Matanya memerah, suaranya bergetar, kami sudah cukup lama ditindas, Pak. Kami tak bisa lagi diam dan membiarkan mereka menginjak-injak hak kami. Pak Khalid tersenyum lemah, namun sorot matanya penuh keyakinan. Kalian sudah membuat keputusan yang benar. Tapi jalan ini tak mudah. Mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaan. Amin mengangguk, kami siap, Pak. Kami sudah bosan hidup dalam ketakutan. Kami ingin kebenaran. Dengan bantuan mereka, Pak Khalid keluar dari gudang dan dibawa ke rumah Amin. Di sana, beberapa nelayan sudah berkumpul, menanti dengan cemas. Ketika mereka melihat Pak Khalid yang penuh luka, kemarahan membara di dalam hati mereka. Seorang nelayan tua maju ke depan, suaranya bergetar menahan emosi, mereka memperlakukanmu seperti ini karena kau berani mengungkap kebenaran. Kalau kita diam, kita sama saja membiarkan mereka menang. Pak Khalid duduk bersandar di dinding, mencoba mengatur napasnya. Mereka bisa melukaiku, tapi tidak bisa membungkam suara kita semua. Kalau kita bersatu, mereka takkan bisa mengalahkan kita. Para nelayan saling berpandangan. Mereka mulai menyadari kekuatan mereka dalam jumlah yang besar. Selama ini mereka takut karena merasa sendirian, tapi kini mereka berdiri bersama. Hasan mengepalkan tangan, suaranya lantang, kita tidak bisa membiarkan kepala desa terus merampok hak kita. Sudah saatnya kita menuntut keadilan. Suasana menjadi tegang, semangat perlawanan semakin membara. Mereka berdiskusi hingga larut malam, menyusun rencana untuk mengungkap kebohongan kepala desa. Pak Khalid membimbing mereka dengan bijak, mengingatkan untuk tidak menggunakan kekerasan, tetapi dengan bukti dan kebenaran. Kita harus mengumpulkan semua bukti penyalahgunaan dana nelayan. Jangan terprovokasi. Kita lawan mereka dengan kebenaran, bukan dengan kekerasan, ucap Pak Khalid tegas. Amin mengangguk, aku tahu beberapa orang yang terlibat dalam penyaluran dana. Mereka mau bersaksi asalkan identitas mereka dilindungi. Pak Khalid tersenyum tipis. Itu awal yang baik. Mulailah mengumpulkan bukti. Sementara itu, kita harus menyebarkan kesadaran kepada warga lainnya. Mereka harus tahu bahwa mereka punya hak untuk melawan ketidakadilan. Malam itu, mereka berikrar untuk berdiri di pihak kebenaran, tak peduli seberapa besar kekuasaan yang harus mereka lawan. Tekad mereka semakin kuat, rasa takut mulai memudar digantikan oleh keberanian yang menyala-nyala. Namun, di tengah semangat perlawanan itu, bahaya mulai mengintai. Di balik bayangan gelap, mata-mata kepala desa mengamati setiap gerak-gerik mereka. Kabar tentang kebangkitan para nelayan mulai menyebar, dan kepala desa takkan tinggal diam. Saat fajar menyingsing, desa pesisir itu menyimpan ketegangan yang tak terlihat. Perlawanan baru saja dimulai, dan Pak Khalid tahu, jalan yang mereka tempuh akan semakin berat. Tapi ia yakin, selama mereka berdiri di pihak kebenaran, tidak ada kekuasaan yang bisa menghentikan mereka. Di bawah langit yang mulai terang, angin laut bertiup membawa harapan akan perubahan yang mulai diperjuangkan oleh mereka yang berani melawan ketidakadilan. Desas-desus mulai menyebar di desa pesisir. Berita tentang Pak Khalid yang berani melawan. Kepala desa membuat banyak warga mulai mempertanyakan keadilan kebijakan yang selama ini mereka patuhi tanpa suara. Namun, kabar ini juga sampai ke telinga kepala desa yang kini semakin murka. Di ruang kerjanya yang megah, kepala desa membanting gelas ke lantai, pecahannya berhamburan di kakinya. Wajahnya memerah, nafasnya memburu menahan amarah. Beraninya Khalid menghasut warga, ia harus dihentikan sebelum semakin banyak yang membangkang.
Rojali berdiri di sampingnya, wajahnya kaku tanpa ekspresi. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Mereka mulai bersatu di bawah pimpinan Khalid. Kepala desa berjalan mondar-mandir, pikirannya berputar mencari cara untuk menghancurkan Pak Khalid. Kalau kita serang langsung, warga bisa semakin melawan. Kita harus menghancurkan namanya dulu, ya, dengan fitnah. Ia tersenyum sinis, matanya menyala licik. Sebarkan kabar bahwa Khalid adalah dalang penyelundupan ikan ilegal. Tuduh dia merugikan para nelayan sendiri. Buat mereka membencinya. Rojali mengangguk patuh. Baik, Pak, aku tahu siapa saja yang bisa kita bayar untuk menyebarkan fitnah itu. Tak butuh waktu lama, desas-desus mulai menyebar seperti api yang membakar semak kering. Di pasar, di pinggir pantai, hingga di warung-warung kopi, orang-orang mulai berbisik. Kalian dengar, katanya Pak Khalid menjual ikan secara diam-diam ke orang luar desa. Iya, makanya tangkapan kita semakin sedikit. Dia yang merusaknya. Dia pura-pura membela kita, tapi nyatanya dialah yang menghancurkan mata pencaharian kita. Fitnah itu terus menggelinding, makin lama makin besar. Banyak yang mulai percaya, bahkan beberapa nelayan yang dulu berdiri di pihak Pak Khalid kini mulai menjauh. Pak Khalid mengetahui kabar itu dari Hasan yang datang dengan wajah pucat. Pak, orang-orang mulai membicarakan hal buruk tentangmu. Mereka bilang kau penyelundup ikan. Pak Khalid terdiam. Hatinya terasa perih, namun ia tetap tenang. Itulah cara mereka melawan kebenaran. Dengan kebohongan dan fitnah. Tapi, Pak, ini semakin parah. Beberapa warga mulai mengumpat namamu. Mereka percaya kau biang kerok dari kemiskinan yang mereka alami. Hasan menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Bagaimana bisa mereka begitu mudah percaya pada kebohongan? Pak Khalid tersenyum pahit. Ketakutan membuat mereka mudah dibohongi. Mereka mencari kambing hitam untuk menyalahkan nasib buruk mereka, dan kepala desa memberikannya dengan fitnah itu. Saat malam tiba, Pak Khalid keluar dari rumahnya, berjalan menyusuri desa yang mulai dingin oleh angin laut. Ia melihat beberapa tetangga yang dulu sering menyapanya kini menutup pintu rapat-rapat. Beberapa bahkan meludah di tanah saat melihatnya lewat. Di pinggir pantai, Pak Khalid berdiri menatap laut yang bergelombang. Ia teringat pelajaran dari gurunya tentang keteguhan dalam menghadapi fitnah. Seperti karang yang tetap berdiri meski dihantam ombak berkali-kali, gumamnya pelan, menguatkan hati. Namun, pukulan terbesar datang keesokan harinya. Saat ia datang ke rumah Amin untuk berdiskusi tentang langkah selanjutnya, ia mendapati rumah itu sepi. Pintu tertutup rapat, jendela terkunci. Pak Khalid mengetuk berkali-kali, namun tak ada jawaban. Amin, ini aku, Pak Khalid. Serunya, namun hanya angin yang menjawab. Seorang tetangga keluar dengan wajah ketakutan, berbisik, Amin tak mau lagi terlibat denganmu, Pak. Dia takut keluarganya jadi sasaran kepala desa. Pak Khalid terpaku, hatinya terasa ditikam. Amin, yang begitu bersemangat memperjuangkan kebenaran, kini meninggalkannya. Bukan hanya Amin, satu persatu para nelayan yang dulu mendukungnya mulai menjauh. Hasan datang dengan wajah muram, Pak, banyak yang takut pada ancaman kepala desa. Mereka bilang tak mau ikut campur lagi. Suaranya terdengar getir, kita kehilangan dukungan, Pak. Pak Khalid mengangguk pelan, wajahnya lesu namun matanya tetap tajam. Fitnah mereka bekerja dengan baik. Mereka menghancurkan namaku agar aku sendirian dalam perjuangan ini. Hasan menggenggam tangan Pak Khalid erat-erat, aku tidak akan meninggalkanmu, Pak. Apapun yang terjadi. Pak Khalid menepuk bahu Hasan, kau anak yang baik, Hasan. Tapi jangan korbankan dirimu untukku. Perjuangan ini lebih besar dari sekadar namaku. Ini tentang keadilan untuk semua nelayan. Hasan terisak, apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Pak Khalid menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan dirinya meski fitnah dan pengkhianatan mulai menghancurkan hatinya. Kita harus mencari cara untuk membuktikan kebenaran. Bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan harus kita bawa ke Imam Besar, Ahmad Jafar Umar. Beliau adalah satu-satunya orang yang suaranya didengar di desa ini. Hasan terkejut, tapi kepala desa sangat berpengaruh. Bahkan imam besar pun mungkin takkan berani melawannya. Pak Khalid menatap laut yang luas, angin menyapu wajahnya dengan dingin. Ahmad Jafar Umar bukan orang sembarangan. Beliau adalah sahabat guruku, orang yang teguh memegang prinsip kebenaran. Kita harus mencobanya. Dengan tekad yang bulat, Pak Khalid dan Hasan memutuskan untuk menghadap imam besar.
Mereka sadar, ini adalah satu-satunya jalan untuk melawan fitnah dan kebohongan yang melilit desa mereka. Namun, kepala desa bukan orang bodoh. Ia tahu bahwa Pak Khalid berencana menghadap Ahmad Jafar Umar. Dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi dengan mudah. Di tempatnya, kepala desa menyeringai, jika Khalid pikir dia bisa lolos dari jebakan ini, dia salah besar. Ia memberi isyarat pada Rojali, pastikan dia tak pernah sampai ke rumah imam besar. Perang belum berakhir, bahkan, baru saja dimulai. Fajar baru saja merekah ketika Pak Khalid dan Hasan memulai perjalanan menuju rumah imam besar Ahmad Jafar Umar. Mereka menyusuri jalan setapak yang melintasi tepi hutan, berharap bisa sampai sebelum kabar perjalanan mereka terdengar oleh kepala desa. "Apa kau yakin ini jalur yang aman, Pak?" tanya Hasan dengan suara pelan. Matanya terus mengawasi sekitar, khawatir akan bahaya yang mungkin mengintai. Pak Khalid mengangguk pelan. "Ini jalan pintas yang jarang dilalui orang. Jika kita menempuh jalan utama, mata-mata kepala desa pasti sudah menunggu di setiap tikungan." Mereka berjalan cepat, namun hati-hati. Langkah kaki mereka nyaris tak bersuara di atas tanah lembab yang tertutup daun kering. Burung-burung mulai berkicau menyambut pagi, namun suasana tegang menyelimuti perjalanan mereka. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Dari arah depan, terdengar suara ranting patah. Hasan menghentikan langkah, matanya membulat penuh waspada. "Pak, ada yang mengikuti kita," bisiknya ketakutan. Pak Khalid mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Hasan tetap diam. Ia memfokuskan pendengarannya, mencoba mengenali suara yang semakin dekat. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul 3 pria bertubuh kekar dengan wajah garang. Mereka adalah anak buah Rojali. Salah satu dari mereka terkekeh sinis, "Mau lari kemana, Pak Tua? Kau pikir bisa lolos dari kami?" Hasan mundur dengan napas memburu. "Mereka mengepung kita, Pak." Pak Khalid merasakan darahnya berdesir. Ia tahu ini adalah perintah kepala desa untuk menghentikan langkah mereka menuju kebenaran. Namun, ia tak menunjukkan rasa takut. Dengan tenang, ia melangkah maju, berdiri di depan Hasan untuk melindunginya. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Pak Khalid, suaranya tegas namun tetap tenang. Pria di tengah menyeringai, memperlihatkan giginya yang kuning. Kepala desa mengirimkan salam. Dia bilang, "Kau tak diizinkan bertemu imam besar. Kebenaranmu hanya akan mengacaukan desa." Pak Khalid menatap tajam, "Yang mengacaukan desa adalah ketidakadilan. Kalian bekerja untuk kebohongan dan penindasan." Ucapan itu membuat mereka semakin marah. Salah satu dari mereka maju, mengacungkan kayu besar yang dipegangnya. "Berani sekali mulut tuamu itu. Seharusnya kau diam dan mati di gubukmu sendiri." Sebelum Pak Khalid bisa menghindar, kayu itu dihantamkan ke perutnya dengan keras. Tubuhnya terhuyung ke belakang, namun ia tak terjatuh. Hasan berteriak panik, "Pak!" Pak Khalid menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang menjalar. Matanya tetap tajam menatap para preman itu. "Kalian bisa melukaiku, tapi kalian takkan bisa membunuh kebenaran." Mendengar itu, salah satu dari mereka meninju wajah Pak Khalid dengan keras. Darah mengalir dari sudut bibirnya, namun ia tetap berdiri tegak. Hasan ingin membantu, namun ditendang hingga jatuh tersungkur. "Berhenti, jangan sakiti dia." Hasan mencoba berdiri, namun seorang pria menginjak punggungnya, menahannya di tanah. "Diam kau, kalau kau melawan, kami akan menguburmu di sini juga." Pak Khalid menghela napas panjang, mencoba mengendalikan rasa sakit. Ia menatap tajam ke arah mereka, suaranya lirih namun penuh kekuatan, "Kalian bisa mengubur tubuhku, tapi kebenaran akan tetap hidup." Pria yang memegang kayu menghantamkan lagi pukulannya, kali ini ke punggung Pak Khalid. Tubuhnya terjatuh, namun ia berusaha bangkit lagi. Nafasnya tersengal-sengal, namun semangatnya tak pudar. Melihat keteguhan itu, para preman mulai ragu. Salah satu dari mereka berbisik, "Dia ini keras kepala sekali. Sudah kita habisi saja." Namun, sebelum mereka bergerak lagi, terdengar suara lantang dari arah hutan. "Hentikan!" Semua menoleh, melihat seorang lelaki berjubah putih berdiri tegak dengan sorot mata tajam. Wajahnya dihiasi janggut lebat yang memberi kesan karismatik. Ia adalah Imam Besar Ahmad Jafar Umar. Para preman terkejut, tak menyangka kehadiran sosok yang sangat dihormati di desa itu. Mereka mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Imam besar melangkah maju, suaranya menggema, "Apa yang kalian lakukan pada orang tua ini?
Di mana hati nurani kalian? Pria yang memegang kayu terbata-bata, kami hanya menjalankan perintah kepala desa. Ahmad Jafar Umar menatap mereka tajam. Sejak kapan menjalankan perintah berarti menginjak kebenaran? Sejak kapan kekuasaan digunakan untuk menindas? Suasana hening. Para preman saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Mereka tahu, tak ada yang berani menentang perkataan imam besar. Pergi dari sini sebelum aku melaporkan perbuatan kalian pada seluruh warga desa, ucap Ahmad Jafar Umar dengan suara dingin. Tanpa banyak bicara, para preman itu melarikan diri, meninggalkan Pak Khalid dan Hasan yang tergeletak lemah. Imam besar segera mendekati mereka, membantu Pak Khalid berdiri. Apa kau baik-baik saja, Khalid? Pak Khalid tersenyum lemah, alhamdulillah. Allah masih memberiku kekuatan. Imam besar mengangguk, matanya menunjukkan kekaguman. Kau berani mempertaruhkan nyawamu demi kebenaran. Gurumu pasti bangga padamu. Pak Khalid tertegun. Anda mengenal guru saya? Ahmad Jafar Umar tersenyum tipis. Tentu, kami belajar di pesantren yang sama. Beliau sering bercerita tentang muridnya yang penuh keteguhan hati. Sekarang aku melihat sendiri bahwa cerita itu benar. Air mata mengalir di pipi Pak Khalid. Rasa haru dan bangga menyatu dalam dadanya. Guruku, beliau selalu mengajarkan untuk membela kebenaran meski nyawa jadi taruhannya. Imam besar menepuk bahunya, dan kau telah menjalankan ajarannya dengan sangat baik. Ayo, kita bawa kebenaran ini ke hadapan seluruh warga desa. Sudah saatnya kezaliman dihentikan. Dengan bantuan imam besar, Pak Khalid dan Hasan berjalan menuju desa. Meski tubuh mereka lemah dan penuh luka, namun semangat mereka berkobar. Mereka tahu, konfrontasi terbesar dengan kepala desa telah menunggu di ujung jalan. Pertarungan antara kebenaran dan kekuasaan akan segera mencapai puncaknya. Hari itu, desa pesisir penuh dengan kerumunan warga. Mereka berkumpul di alun-alun, dipanggil oleh pengumuman Imam Besar Ahmad Jafar Umar yang mengabarkan akan ada penyingkapan kebenaran besar. Desas-desus menyebar, semua orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Di atas panggung sederhana, berdiri imam besar dengan wibawa yang memancar kuat. Di sampingnya, Pak Khalid berdiri tegak meski tubuhnya penuh luka akibat penganiayaan. Hasan berdiri tak jauh di belakang, menguatkan diri untuk menghadapi amarah massa yang belum tahu kebenaran. Kepala desa hadir dengan wajah penuh senyum kepalsuan. Di belakangnya, Rojali berdiri waspada bersama para pengikutnya. Mereka yakin fitnah yang disebarkan sudah cukup untuk menghancurkan reputasi Pak Khalid. Imam besar mengangkat tangan, memberi isyarat agar kerumunan diam. Suaranya lantang namun penuh keteduhan, saudara-saudaraku, hari ini kita berkumpul untuk mendengar kebenaran. Kebenaran yang telah lama terkubur oleh kebohongan. Beberapa warga berbisik, ragu dengan ucapan imam besar. Kepala desa tersenyum licik, meyakini bahwa tak akan ada yang berani menentangnya. Imam besar melanjutkan, Khalid di sini difitnah sebagai penyelundup ikan, perusak mata pencaharian kalian. Namun, apakah ada bukti yang menunjukkan ia bersalah? Atau kalian hanya mendengar dari desas-desus yang disebarkan oleh mulut tak bertanggung jawab? Sejenak suasana hening, keraguan mulai menyusup ke benak warga. Mereka saling pandang, menyadari bahwa tidak ada satupun bukti yang mereka lihat sendiri. Semua hanya kata-kata yang dihembuskan dari mulut ke mulut. Kepala desa menyela dengan suara lantang, Imam besar, dengan segala hormat, kami tidak butuh provokasi. Khalid telah menghasut warga untuk melawan kebijakan desa. Dia adalah biang kerok kekacauan ini. Pak Khalid menatap kepala desa dengan mata penuh keberanian. Aku menghasut warga untuk melawan ketidakadilan. Apakah itu salah? Kerumunan mulai gaduh. Beberapa mulai mengangguk, menyadari bahwa perlawanan Pak Khalid adalah demi kesejahteraan mereka. Namun, sebagian masih terpengaruh fitnah yang disebarkan kepala desa. Kepala desa tersenyum sinis. Jangan berpura-pura suci, Khalid. Kau ingin merebut kekuasaanku dengan mengadu domba warga. Pak Khalid menggeleng tegas. Aku tidak butuh kekuasaan. Aku hanya ingin keadilan. Kau telah memonopoli hasil laut, menindas para nelayan dengan pajak yang tak masuk akal. Kau hidup dalam kemewahan sementara rakyatmu menderita. Suara Pak Khalid menggema, membuat suasana hening seketika. Warga terdiam, memikirkan kebenaran kata-kata itu. Selama ini mereka terjebak dalam ketakutan dan kepatuhan buta. Imam besar mengeluarkan beberapa dokumen dan menunjukkannya pada kerumunan. Ini adalah bukti bahwa kepala desa melakukan monopoli.
Ia menjual hasil laut ke pihak luar dengan harga tinggi, sementara para nelayan dibayar murah. Wajah kepala desa memucat. Itu tidak benar. Itu fitnah. Serunya panik. Imam besar menatap tajam. Bukti ini kudapat dari laporan yang ditulis oleh orang kepercayaanmu sendiri, Rojali. Semua mata tertuju pada Rojali yang kini gemetar ketakutan. Kepala desa menghampirinya, mencengkeram kerah bajunya. Pengkhianat, kau menjualku. Rojali berlutut, wajahnya pucat pasi. Ampuni saya, Pak, saya terpaksa, mereka tahu segalanya. Kepala desa menyadari bahwa posisinya semakin terpojok. Warga mulai murka, mengutuk perbuatannya yang selama ini menindas mereka. Seorang nelayan berteriak, jadi benar, selama ini kau yang merampas hak kami. Kau hidup dalam kemewahan dari keringat kami. Suara kemarahan mulai menyeruak. Warga bergerak maju, mengancam keselamatan kepala desa. Imam besar segera mengangkat tangan, tenang, saudaraku. Kita adalah orang-orang yang beradab. Jangan biarkan amarah menguasai akal sehat kita. Kepala desa jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Ia tak menyangka kekuasaannya yang begitu kokoh bisa runtuh dalam sekejap. Ia mencoba memohon belas kasihan, ampuni aku. Aku hanya ingin memastikan kesejahteraan desa. Pak Khalid mendekatinya dengan tatapan tajam namun penuh ketenangan. Kesejahteraan tidak dibangun di atas penderitaan orang lain. Kekuasaan yang kau genggam tak pernah kau gunakan untuk melindungi rakyatmu, melainkan untuk memperkaya dirimu sendiri. Kepala desa menangis terseduh-seduh, namun tak ada yang bersimpati padanya. Warga menuntut agar ia diadili secara adil sesuai hukum yang berlaku. Imam besar mengangguk setuju, biarkan hukum yang berbicara. Itu adalah jalan yang benar. Suasana mulai tenang. Warga membubarkan diri dengan perasaan lega. Beban yang selama ini menekan mereka perlahan menghilang, digantikan oleh harapan baru. Pak Khalid memandangi laut yang terbentang luas. Hasan berdiri di sampingnya, tersenyum bahagia. Pak, akhirnya kebenaran terungkap. Kita berhasil. Pak Khalid mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Tidak mudah memperjuangkan kebenaran, Hasan. Namun, selama kita tetap teguh, Allah selalu memberi jalan. Imam besar datang menghampiri mereka, menepuk bahu Pak Khalid dengan penuh kekaguman. Kau adalah orang yang luar biasa, Khalid. Gurumu pasti sangat bangga. Pak Khalid tersenyum haru, teringat gurunya yang selalu mengajarkan keteguhan hati dan keberanian melawan ketidakadilan. Aku hanya menjalankan apa yang telah diajarkannya. Kebenaran harus selalu ditegakkan, walau harus berdiri sendiri. Mereka bertiga berdiri di tepi pantai, menyaksikan matahari terbenam dengan perasaan damai. Perjuangan telah usai, namun perjalanan untuk menjaga kebenaran dan keadilan akan terus berlanjut. Pak Khalid tahu, selama laut masih berombak dan angin masih berhembus, perjuangan akan selalu ada. Tapi ia siap, karena hatinya telah ditempa oleh ilmu dan kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. Dan dengan keyakinan itu, ia melangkah pulang, membawa harapan baru bagi desanya yang kini terbebas dari belenggu penindasan.